Sadarkah kamu bahwa beberapa kebiasaan buruk yang sering dilakukan berulang-ulang akan bisa menyebabkan dampak negatif yang bisa mengganggu kesehatan? Oleh karena itu, sebelum penyakit berbahaya yang disebabkan oleh kebiasaan buruk, Anda harus bisa mencegahnya dari sekarang. 8 kebiasaan buruk yang dapat mempengaruhi kesehatanmu. Sejatinya, ada banyak sekali kebiasaan buruk yang tanpa Anda sadari bisa memicu terjadinya gangguan pada kesehatan. Sebagai tambahan informasi, ini dia beberapa kebiasaan buruk yang bisa mempengaruhi kesehatan. 1. Melewatkan sarapan dan makan siang. Jika Anda sesekali terlalu sibuk untuk sarapan atau makan siang memang tidak masalah. Tetapi sangat penting untuk tidak membiasakan diri melewatkan makan secara teratur. Ketika Anda melakukannya terlalu sering, hal tersebut tentu bisa mempengaruhi kesehatan Anda. Melewatkan sarapan dan makan siang dapat menyebabkan berbagai kerugian bagi kesehatan dan kinerja seseorang. Berikut adalah beberapa kerugian yang mungkin terjadi. 1. Penurunan konsentrasi dan fokus. Makan pagi dan makan siang memberikan energi dan nutrisi yang penting bagi otak untuk berfungsi dengan baik. 2. Kurangnya energi. Tubuh membutuhkan energi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Melewatkan makanan akan menyebabkan penurunan kadar glukosa darah, yang dapat menyebabkan rasa lelah dan kelesuan. 3. Gangguan mood. Melewatkan pagi dan makan siang dapat menyebabkan fluktuasi kadar gula darah yang drastis, yang dapat mempengaruhi mood dan emosi seseorang. Hal ini dapat menyebabkan perubahan suasana hati, menjadi mudah marah, cemas, atau bahkan depresi. 4. Penurunan kinerja fisik. Bagi mereka yang beraktivitas fisik, melewatkan makanan dapat mengurangi ketahanan dan performa fisik. Tubuh tidak akan memiliki cukup energi dan nutrisi yang diperlukan untuk bergerak dan berolahraga. Penting untuk diingat bahwa kebiasaan melewatkan makanan secara terus-menerus tidak sehat dan dapat berdampak negatif pada kesehatan jangka panjang. 2. Kurang minum. Tahukah Anda bahwa sedikit dehidrasi dapat menyebabkan masalah kesehatan? Dalam banyak kasus, orang juga bisa mengalami sakit kepala, sembelit, dan nyeri otot ketika mereka menjadi sedikit dehidrasi. Kurang minum atau dehidrasi dapat menyebabkan berbagai kerugian bagi tubuh karena air memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan fungsi tubuh. Berikut adalah beberapa kerugian yang mungkin terjadi akibat kurang minum. 1. Gangguan fungsi ginjal. Air adalah kunci untuk membantu tubuh menghilangkan limbah dan racun melalui urin. Ketika tubuh dehidrasi, ginjal dapat mengalami kesulitan memproses limbah dengan efisien, yang bisa menyebabkan pembentukan batu ginjal dan masalah ginjal lainnya. 2. Penurunan fungsi otak. Otak membutuhkan cukup air untuk berfungsi dengan baik. Dehidrasi dapat menyebabkan penurunan daya ingat, gangguan konsentrasi, dan penurunan fungsi kognitif lainnya. 3. Gangguan sistem kardiovaskular. Kurangnya air dalam tubuh dapat menyebabkan penurunan volume darah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Ini bisa meningkatkan risiko masalah kardiovaskular seperti penyakit jantung. 4. Masalah kulit. Dehidrasi dapat menyebabkan kulit kering, pecah-pecah, dan kusam. 5. Masalah pencernaan. Kurangnya air dapat menyebabkan masalah pencernaan, termasuk sembelit. Penting untuk memastikan Anda minum cukup air setiap hari untuk menjaga kesehatan dan fungsi tubuh yang optimal. Usahakan untuk minum air secara teratur sepanjang hari dan perhatikan tanda-tanda dehidrasi seperti mulut kering, penurunan frekuensi buang air kecil, dan warna urin yang pekat. 3. Stres. Ketika stres, tubuh melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang membuat kerja jantung lebih cepat. Hormon tersebut bisa membuat kita merasa mudah lelah. Selain itu, daya tahan tubuh seseorang yang sedang stres akan menurun. Tubuh menjadi sulit melawan virus atau bakteri dan lebih mudah terkena penyakit.
Ada banyak cara untuk melepaskan stres dari tubuh dan pikiran Anda, tetapi jika Anda membiarkan stres tidak diobati, kemungkinan Anda akan mengalami satu atau lebih dari hal-hal berikut. Kenaikan berat badan atau penurunan berat badan adalah efek umum dari stres. Stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan depresi. Stres dapat menyebabkan insomnia atau sulit tidur, yang menyebabkan lebih banyak stres. Stres dapat memengaruhi kemampuan Anda untuk berkonsentrasi, mengingat, dan menyelesaikan masalah. Menghindari stres sepenuhnya mungkin tidak mungkin dilakukan karena stres adalah bagian alami dari kehidupan dan tantangan sehari-hari. Namun, ada beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk mengurangi dan mengatasi stres dalam hidup Anda. 1. Kelola waktu dengan baik, rencanakan dan atur waktu Anda dengan bijaksana. Prioritaskan tugas-tugas yang perlu diselesaikan, buat jadwal yang realistis, dan jangan menumpuk terlalu banyak pekerjaan dalam satu waktu. 2. Berolahraga secara teratur, aktivitas fisik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan mood. 3. Praktikkan teknik relaksasi. Cobalah teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau yoga untuk menenangkan pikiran dan tubuh Anda. 4. Jangan menunda masalah, selesaikan masalah atau tugas yang ada daripada menunda-nunda. Menunda-nunda hanya akan menambah stres dan kekhawatiran. 5. Tetapkan batasan, pelajari untuk mengatakan tidak ketika Anda merasa sudah terlalu banyak tanggung jawab atau permintaan. 6. Temukan dukungan sosial, berbicaralah dengan orang-orang terdekat Anda tentang apa yang membuat Anda stres. 7. Luangkan waktu untuk kegembiraan, lakukan aktivitas yang Anda nikmati dan yang membuat Anda bahagia. Luangkan waktu untuk hobi, berkumpul dengan teman, atau melakukan hal-hal yang menyenangkan. 8. Cari bantuan profesional, jika stres Anda terasa berlebihan dan mengganggu kualitas hidup Anda, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari seorang terapis atau konselor yang terlatih. Ingatlah bahwa setiap orang berbeda, jadi cobalah berbagai strategi untuk menemukan metode yang paling efektif bagi Anda dalam mengatasi dan mengurangi stres. 4. Kebiasaan buruk lupa menggosok gigi. Kebersihan mulut yang baik tidak hanya bertujuan untuk sopan santun, tetapi memiliki manfaat kesehatan yang penting, salah satunya mencegah penyakit gusi. Kebiasaan buruk lupa menggunakan benang gigi atau menggosok gigi secara teratur dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan gigi dan mulut Anda. Berikut adalah beberapa kerugian yang mungkin terjadi akibat kebiasaan tersebut. 1. Penumpukan plak dan karang gigi. Plak adalah lapisan lengket yang terbentuk di permukaan gigi setelah makan. 2. Penyakit gusi. Lupa menggosok gigi berarti Anda mungkin tidak membersihkan sela-sela gigi dengan efektif. Sisa-sisa makanan dan bakteri bisa tetap terjebak di sela-sela ini, menyebabkan peradangan gusi dan penyakit periodontal, yang dapat menyebabkan gigi menjadi longgar dan bahkan rontok. 3. Nafas tidak sedap. Plak dan bakteri yang menumpuk di mulut dapat menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. 4. Pembentukan lubang gigi. Plak yang menumpuk di permukaan gigi dapat merusak enamel dan menyebabkan pembentukan lubang gigi. Untuk menghindari masalah ini, penting untuk mengikuti rutinitas kebersihan gigi yang baik, termasuk menggosok gigi setidaknya 2 kali sehari, selama 2 menit setiap kali. Menggunakan benang gigi setiap hari untuk membersihkan sela-sela gigi. Menggunakan obat kumur untuk membantu membunuh bakteri dan menjaga kebersihan mulut. Dengan menjaga rutinitas kebersihan mulut yang baik, Anda dapat mencegah masalah gigi dan gusi, serta menjaga kesehatan mulut secara keseluruhan. 5. Tidak cukup tidur. Setiap orang harus melakukan setidaknya 7 jam tidur, oleh karena itu Anda perlu daun tea agar tubuh Anda dapat memperbaiki sendiri. Tidak cukup tidur dapat memiliki efek yang merugikan pada kesehatan dan kinerja seseorang. Berikut adalah beberapa efek dari kurang tidur. 1. Gangguan kognitif. Kurang tidur dapat mempengaruhi fungsi otak,
termasuk konsentrasi, perhatian, dan daya ingat. 2. Penurunan kinerja dan produktivitas. Kurang tidur dapat menyebabkan kelesuan dan kelelahan, yang dapat mengurangi performa fisik dan kognitif. 3. Perubahan mood. Kurang tidur dapat mempengaruhi suasana hati dan emosi. 4. Risiko kecelakaan. Kelelahan akibat kurang tidur dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama jika Anda mengemudi atau menjalankan mesin berat. 5. Penurunan fungsi sistem kekebalan tubuh. Tidur yang cukup diperlukan untuk menjaga sistem kekebalan tubuh berfungsi dengan baik. 6. Penampilan fisik. Kurang tidur dapat menyebabkan mata bengkak, lingkaran hitam di bawah mata, dan kulit kusam, memberikan kesan penampilan yang kurang segar dan lelah. Penting untuk mendapatkan tidur yang cukup setiap malam, biasanya sekitar 7-9 jam untuk orang dewasa. 6. Marah. Apakah kemarahan adalah sifat kedua Anda dan selama ini Anda selalu berasumsi bahwa itu hanya sebuah temperamen semata? Tahukah Anda jika sifat marah juga dapat memicu kondisi kesehatan semakin memburuk? Kemarahan adalah emosi yang normal, tetapi kemarahan adalah sifat buruk yang harus Anda usahakan untuk kendalikan dan singkirkan sepenuhnya. Tidak dapat mengendalikan sifat marah atau kemarahan dapat menyebabkan berbagai kerugian, baik bagi kesehatan fisik maupun mental seseorang. Berikut adalah beberapa kerugian yang mungkin terjadi akibat tidak bisa mengendalikan marah. 1. Gangguan kesehatan fisik. Kemarahan yang tidak terkendali dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut jantung yang cepat, ketegangan otot, dan pernapasan yang fluktuatif. 2. Konflik hubungan. Kemarahan yang tidak terkendali dapat menyebabkan konflik dalam hubungan dengan keluarga, teman, atau rekan kerja. Reaksi marah yang berlebihan atau agresif dapat merusak ikatan emosional dengan orang lain. 3. Gangguan emosi. Kemarahan yang tidak diatur dengan baik dapat menyebabkan fluktuasi suasana hati yang drastis dan meningkatkan risiko masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. 4. Kehilangan kesempatan. Ketika marah tidak terkendali, orang mungkin merespons situasi dengan cara yang tidak tepat atau berlebihan, yang bisa menyebabkan kehilangan kesempatan baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. 5. Perilaku merugikan. Beberapa orang mungkin merespons kemarahan dengan perilaku destruktif, seperti kekerasan fisik atau verbal, yang dapat menyebabkan cedera fisik atau kerusakan hubungan dengan orang lain. 6. Pengaruh negatif pada kesehatan mental. Tidak bisa mengendalikan marah dapat menyebabkan perasaan bersalah dan merasa tidak berdaya, yang bisa memperburuk masalah kesehatan mental yang sudah ada. Beberapa cara yang dapat membantu mengendalikan kemarahan meliputi: berlatih teknik relaksasi, seperti meditasi atau pernapasan dalam, untuk menenangkan pikiran dan tubuh. Olahraga secara teratur untuk melepaskan ketegangan dan stres. Identifikasi pemicu kemarahan dan cari cara untuk menghindarinya atau mengatasinya dengan cara yang lebih konstruktif. Berbicara dengan seseorang yang terpercaya untuk berbagi perasaan dan mencari dukungan. Pelajari cara mengkomunikasikan perasaan dengan jelas dan asertif, tanpa melampiaskannya dalam kemarahan yang berlebihan. Dengan belajar mengendalikan kemarahan secara sehat, seseorang dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta meningkatkan kualitas hubungan dan kehidupan secara keseluruhan. 7. Merokok. Merokok secara langsung menyebabkan 30% kematian akibat penyakit jantung, 30% kematian akibat kanker, dan 80 hingga 90% dari semua kanker paru-paru, belum lagi meningkatkan risiko kanker mulut, tenggorokan, dan kanker kandung kemih. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari rokok. 1. Penyakit paru-paru. Rokok merupakan penyebab utama penyakit paru-paru kronis seperti bronkitis kronis dan emfisema. 2. Penyakit jantung. Merokok dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah,
dan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan stroke. 3. Kanker mulut dan tenggorokan. Rokok meningkatkan risiko kanker mulut, tenggorokan, dan esofagus. 4. Gangguan saluran pernapasan. Rokok mengandung banyak zat kimia beracun dan iritan yang dapat merusak saluran pernapasan, menyebabkan batuk kronis, dan memperburuk kondisi asma. 5. Infertilitas dan masalah kehamilan. Merokok dapat mengganggu kesuburan pada pria dan wanita. 6. Penyakit gusi. Rokok merusak gusi dan jaringan penyangga gigi, menyebabkan penyakit periodontal yang dapat menyebabkan gigi rontok. Mengingat semua kerugian yang ditimbulkan oleh rokok, berhenti merokok atau tidak mulai merokok sama sekali adalah langkah terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup, menjaga kesehatan. 8. Terlalu banyak makan makanan cepat saji. Lemak trans yang sering ditemukan dalam makanan cepat saji, meningkatkan kolesterol jahat, dan lemak darah yang berkontribusi pada pengerasan pembuluh darah, serta meningkatkan peradangan, yang berkontribusi pada penumpukan plak lemak di dinding arteri. Makanan cepat saji, meskipun praktis dan cepat, memiliki efek negatif yang signifikan pada kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Berikut adalah beberapa efek negatif dari makanan cepat saji. 1. Obesitas. Makanan cepat saji umumnya tinggi kalori, lemak jenuh, dan gula. Konsumsi berlebihan makanan ini dapat menyebabkan kelebihan berat badan atau obesitas, yang meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan beberapa jenis kanker. 2. Masalah kardiovaskular. Makanan cepat saji cenderung mengandung lemak trans dan kolesterol tinggi, yang dapat menyebabkan penumpukan plak di arteri dan meningkatkan risiko penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke. 3. Kolesterol tinggi. Makanan cepat saji mengandung lemak jenuh dan kolesterol yang tinggi, yang dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol dalam darah. 4. Tekanan darah tinggi. Makanan cepat saji yang tinggi garam bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah, yang merupakan faktor risiko untuk penyakit jantung dan stroke. 5. Diabetes tipe 2. Makanan cepat saji yang kaya gula dan karbohidrat olah dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat dan meningkatkan risiko diabetes tipe 2. 6. Gangguan pencernaan. Makanan cepat saji seringkali rendah serat dan tinggi lemak, yang dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti sembelit. Jika Anda ingin menjaga kesehatan dan mengurangi risiko penyakit yang terkait dengan makanan cepat saji, disarankan untuk mengonsumsinya secara terbatas dan beralih ke pola makan yang lebih seimbang, dengan lebih banyak sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan sumber protein yang sehat. Pilihan makanan sehat dan gaya hidup aktif adalah kunci untuk hidup sehat dan berenergi. Ternyata berbagai penyakit yang muncul tidak semata-mata hadir dan dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu kebiasaan buruk yang seringkali dilakukan. Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan tubuh, Anda harus mulai meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Untuk menunjang kesehatan, Anda juga bisa mengonsumsi suplemen dan multivitamin. Dengan menghentikan kebiasaan buruk ini, Anda akan berada di jalan yang lebih sehat dan lebih bahagia. Ingat, perubahan kecil dapat membuat perbedaan besar. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan bagikan video ini jika bermanfaat.